Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Ibu Dewi 1 Kabupaten Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 LPPK Maulana Ibrahim. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini apakah ada yang tidak berangkat ke sekolah? Ada? Berapa orang? Siapa saja nak? Satu siapa? Aska. Kenapa Aska? Sakit. Terus siapa lagi? Malen juga kenapa? Sakit juga. Terus siapa lagi? Firza kenapa? Sakit juga. Oh iya. Tadi ada informasinya ke Bapak lewat WA ya, Japri ya sakit. Kita doakan yang sedang sakit teman kita semoga cepat sembuh ya. Sehat kembali
kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Insya Allah di pagi yang cerah ini alhamdulillah sangat luar biasa, tempatnya enak ya, di kelas kita nyaman, dan dengan kenyamanan ini jadikan belajar ini menjadi menyenangkan ya, menjadi menyenangkan, jangan menjadi tidak senang gitu ya. Apakah hari ini sudah sarapan? Sudah. Bagaimana hari ini, bahagia? Bahagia. Siapa yang tidak bahagia? Ada yang sedang bersedih? Tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Terima kasih. Kita awali dengan bismillah saja kita belajar hari ini. Bapak doakan kalian sekarang insya Allah belajar hari ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Baik, kita akan lanjut kepada pelajaran yang akan kita sampaikan di hari ini. Baik anak-anak sekalian, hari ini alhamdulillah pelajaran kita sudah menginjak kepada bab 4, yaitu tentang hukum halal dan haram. Yang mana kalian juga sudah paham, sudah tahu apa itu hukum halal dan hukum haram. Oleh sebab itu, Bapak mau bertanya dulu nih, siapa yang nanti bisa menjawab? Boleh acungkan tangan ya. Oke, yang pertama, apa makna dari halal yang kamu ketahui? Siapa yang mau maju? Oke, apa itu? Oke, tepuk tangan dong. Pertanyaan kedua, kira-kira makna daripada haram apa kira-kira? Ada yang? Ya, boleh. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Mantap, betul, sepakat. Jadi begitu anak-anak sekalian, artinya anak-anak sekalian sudah tahu makna daripada haram, makna daripada halal. Itu merupakan sesuatu hal yang memang perilaku yang boleh dilakukan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan. Termasuk dalam mengkonsumsi. Ya, mengkonsumsi pun ada harus dimakan yang diperbolehkan menurut syariat Islam, ada yang tidak boleh dimakan menurut syariat Islam. Itu dinyatakan haram. Baik, kita akan coba dulu pemanasan. Silakan untuk berdiri anak-anak sekalian agar lebih semarak dan meriah. Baik, kita mulai. Baik, kita coba tangannya diluruskan. Oke, wajahnya tersenyum. Jangan cemberut karena kita akan menggali semangat kita untuk belajar hari ini. Setuju? Setuju. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita buka, kita akan coba pelaksanaan ini yang sudah pernah kita lakukan. Yuk, kita mulai. Dari tangan kanan dulu. Kita mulai. 1, 2, 3. Toji toji cha cha yim yim tola tole cha cha toji toji cha cha yim yim tola tole cha cha toji toji cha cha yim yim tola tole cha cha toji toji cha cha yim yim tola tole. Oke, tepuk tangan. Oke, nah. Hari ini kita akan melanjutkan kepada bab 4 tentang yang tadi sudah disampaikan. Itu hukum halal dan hukum haram. Tema kali ini mengambil tema hukum halal dan haram. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan definisi halal dan haram. Jadi nanda-nanda sekalian sudah paham dan maknanya juga. Yang kedua, hari ini kita bisa menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Ya, Ananda dulu. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Ya. Yang keempat, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Jadi Ananda nanti akan melakukan di akhir kegiatan ini kita akan melaksanakan penugasan ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang arti daripada halal dan haram. Baik, Bapak akan sampaikan dulu mengenai pelajaran kali ini bahwa yang namanya halal, yang namanya haram itu semua sudah tahu ya. Batasan halal seperti apa, batasan haram seperti apa, betul? Nah, salah satu contoh bahwa
halal itu adalah perbuatan, perilaku, atau sesuatu hal yang harus dikonsumsi yang memang diizinkan menurut syariat Islam. Itu halal kategorinya. Itu menurut umum, secara umum. Lalu mengenai hukum haram. Kalau haram itu adalah perilaku, sikap, ataupun perbuatan, tindakan, ataupun mengkonsumsi yang tidak boleh dilakukan. Ya, salah satunya adalah haram. Jadi kalau tidak menurut syariat Islam maka dinyatakan haram. Itu kategori daripada hukum haram. Di sini ada yang bisa menyatakan mengenai bahwa halal dengan haram itu salah satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Karena apa? Efeknya, efeknya kalian akan mendapatkan dosa ketika haram itu kita lakukan, ya. Tapi kalau misalnya halal itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi oleh sebab itu, dari mulai sekarang, yuk kita pilih mengenai kunci daripada halal dan kunci daripada haram. Apakah dapat dipahami untuk hari ini? Nah. Logo ini sangat penting untuk di Indonesia karena logo halal tersebut menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin kehalalannya, boleh untuk dikonsumsi oleh umat muslim, ya, oleh umat muslim. Nah, itu salah satunya. Nah, logo halal ini sangat penting karena halal dan haram itu harus dibedakan, ya, harus dibedakan, merupakan batasan antara hak dan yang salah. Jadi harus hati-hati, ya. Itu salah satunya. Yang selanjutnya adalah mengenai mengkonsumsi makanan. Kewajiban bagi muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah hari ini, ya, dengan pembelajaran tentang halal dan haram. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah salah satu bukti bahwa kita harus lebih lebih paham. Kira-kira sampai sini paham nggak? Ini
Islam untuk digunakan, dikonsumsi dan dilakukan. Sama serupa dengan yang namanya halal. Cuma yang bedanya tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dilaksanakan atau di apapun juga tidak boleh. Ada hal yang sangat menarik. Nah, ini adalah batasan halal. Ini apa ini? Makanan, ada ayam, ketupat ya ini. Ada ketupat, ada kayak lebaran gitu, menu lebaran. Makanan, ada sayuran, ya dan sebagainya. Lalu lihat di sini hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Ini hadisnya. Hadis yang terkait dengan masalah hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Al-hadis atau al-sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ada hadisnya ya, menurut dipercaya. Salah satu yang paling dipercaya kalau di Indonesia apa? Majelis Ulama Indonesia atau disingkat sering MUI. Itu yang nanti menghalalkan atau mengharamkan. Contoh kalau ada agama juga, ada agama kepercayaan seperti Islam, tetapi ketika dikaji, diteliti oleh para ahli, ulama-ulama yang memang sudah mempunyai kemampuan yang sangat tinggi tentang keilmuan tentang agamanya, melalui satu lembaga namanya MUI, itu bisa diketahui bahwa agama itu sesat, ya, agama itu legal, ya, baru dinyatakan halal dan haramnya mempunyai batasan. Oke? Ini siapa yang makan? Gak tahu. Ini siapa yang belanja? Suka belanja? Oh, suka. Siapa yang? Nah, selesai. Tepuk tangan dulu dong. Baik, selesai mempelajari pembelajaran hari ini. Tentu saja ada yang harus kalian kerjakan penugasan hari ini. Nanti silakan berkelompok, ya. Sudah berkelompok, nanti kalian paparkan di depan, ya. Sampaikan di depan tentang masalah bisa memilah-milah mana yang haram, mana yang halal, begitu ya. Sesudah itu baru nanti disampaikan, boleh dalam satu kelompok, boleh perwakilannya atau semua satu kelompok, boleh berdua atau semuanya maju ke depan dan dipaparkan. Setuju? Setuju. Baik, akan Mama bagikan lembar LKPD-nya. Bapak bagikan. Oke. Bapak bagikan lembar LKPD-nya. Oke. Nanti boleh. Ya. Bapak bagikan lembar LKPD-nya. Kalau nggak cukup nggak apa-apa ya.
kelompok. Baik, akan diawali oleh kelompok mana dulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang definisi hal yang halal dan definisi hal yang haram. Definisi hal yang halal yaitu satu, berupa makanan yaitu telur ayam dan daging ayam. Kedua, daging sapi. Ketiga, daging kambing. Keempat, daging domba. Lima, daging ikan. Definisi hal yang haram berupa makanan juga yaitu Satu, daging teri. dua, daging ular. Tiga, gelatin. Empat, yang babi. Lima, daging yang sudah menjadi bangkai. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berdua akan mempresentasikan definisi halal dan haram. Nama saya adalah Islam dan kita dapat halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat dan untuk digunakan untuk dilaksanakan. Halal adalah segala Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk dilarang. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan kelompok yang mana dulu? Tadi teh, yang yang putra ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan definisi halal dan haram. Satu, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dua, kita juga harus teliti dalam membeli barang atau makanan. Contohnya kita harus teliti apakah ada label halal. Tidak, contoh makanan yang harus kita hindari dalam satu, kodok atau katak. Dua, babi. Tiga, ikan. Contoh makanan halal, daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dua, contoh makanan dan minuman haram dalam syariat Islam, yaitu babi guling, anjing, alkohol, dan katak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan lagi. Kelompok mana yang belum sudah selesai? Tinggal satu kelompok lagi ya. Baik, silakan untuk ke depan.
Oh iya, dua kelompok ada satu kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di mana kita berbagai macam pelajaran yang kita temukan hari ini sangat banyak ya. Salah satunya tidak hanya tadi makanan yang tadi ketahuan dalam pemaparan tiap kelompok, ada bagaimana berjudi ya, terus ada meminum minuman keras alkohol, terus ada yang sekarang apa judi online ya. Oh, itu lebih bahaya. Jadi tidak ada yang namanya judi online itu kayak bohong ya. Jadi yang namanya itu tetap aja haram. Karena tidak ada yang menang itu. Yang menang mah ya bandarnya, bosnya ya. Kemarin juga di daerah Bandung, di kota Bandung ada yang judi online. Dia ketangkap, dia langsung menyampaikan tuh bosnya, bos judi online yang ada di Bandung menyampaikan bahwa tidak akan ada yang bisa menang. Jadi kenapa ada yang menang itu ternyata temannya sendiri pura-pura bahwa dia menang, begitu ya. Nah itu ya, jadi tolong dari mulai sekarang pilih perilaku yang baik, sikap yang baik, pergaulan dengan teman harus yang baik. Jangan lupa adab harus dipakai, bertemu dengan guru, bertemu dengan orang tua yang lebih tua dari kita. Jangankan dengan orang tua yang lebih tua daripada kita, dengan orang lain pun yang teman kita sebaya harus tetap adab itu dipakai. Karena adab itu bukan untuk orang lain manfaatnya, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita akan dihargai oleh orang lain kalau kita tidak pernah menghargai diri sendiri? Salah satu menghargai diri sendiri agar dihargai oleh orang lain adalah dengan melakukan selalu adab yang baik. Ingat, derajat adab itu lebih tinggi daripada derajat ilmu. Jadi ilmu itu bisa dicari, kalau adab tidak bisa dicari. Harus dibiasakan datangnya dari diri kita. Refleksi kali ini, Bapak akan bertanya sebelum ke penutup, bagaimana pengalaman dalam usaha meninggalkan perbuatan yang haram dan melakukan perbuatan yang halal. Bagaimana perasaannya? Pengalamannya bagaimana nih? Senang ya? Jadi sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Oke. Lalu ketika kalian selama kehidupan sehari-hari, kira-kira ada nggak yang dinyatakan ini haram nih, tapi aku lakukan, ada tidak? Ada nggak? Ada ya, pasti ya. Kamu misalnya cara meminjam pensil, betul nggak? Pensil ke teman, ambil aja, betul nggak? Nggak diizinin, nggak apa, itu haram tidak? Haram, karena tidak diridhoi oleh orang yang punya, betul? Kan di sananya juga adalah bahwa definisi halal itu adalah ketika melakukan perbuatan yang disyariatkan oleh Islam. Kalau sekarang minjem pensil teman tapi main ambil belum diizinkan, itu dinyatakan meminjam atau mencuri. Mencuri mengambil, artinya dihalalkan atau diharamkan. Konsekuensinya adalah dosa. Nah ini penting. Jadi Bapak tanya sekali lagi nih, apakah kalian mempunyai pengalaman bahwa kalian pernah melakukan hal yang haram? Ada. Tapi dalam kategori haramnya bukan haram yang sifatnya anarkis ya, sifatnya yang negatif thinking kayak mabuk judi itu kan, bukan. Tapi perilaku, sikap yang dilakukan kurang beradab. Harusnya harus adab. Baik. Hari ini sebagai penutup, alhamdulillah kegiatan pembelajaran di hari ini sangat luar biasa. Bapak harapkan
peserta daripada pembelajaran kali ini bisa mendapatkan sedikit pencerahan, sedikit gambaran bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, belajarlah jujur dari sekarang. Belajarlah baik dari sekarang. Menjadi anak baik sangatlah berharga. Menjadi anak baik sangatlah mahal. Ya, beda dengan menjadi anak yang pintar. Kalau menjadi anak yang pintar itu kebahagiaannya hanya sesaat. Tapi belajar menjadi anak baik, kebahagiaannya akan dunia dan akhirat. Rupanya itu pembelajaran kali ini dari Bapak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bapak dalam penyampaian materi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.